Shalom teman-teman Tunas Remaja dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Kak Kristi dalam ibadah online Tunas Remaja GBI Diaspora Batu. Sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Kami percaya bahwa berkat-Mu turun atas setiap kami dimanapun kami berada, untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Yuk, sebelum kita membuka perenungan firman Tuhan, Kak Kristi mau ajak main game dulu. Gamenya sangat gampang, teman-teman bisa langsung ikuti di rumah masing-masing. Ya, caranya kalau Kak Kristi katakan 1, teman-teman akan bergerak, gerakannya kayak gini. Coba ya, 1. Oke, sip. Sekarang Kak Kristi sebut 2, teman-teman cukup gerakkan tangannya seperti ini. Coba ya, 2. Oke, mantap. Sekarang Kak Kristi katakan 3, gerakannya seperti ini. Oke, bisa? Coba ya, 3. Oke, sekarang bersiap. Kak Kristi akan katakan 2, 1. Ya, oke. 1, 3. Ya, mantap. 3, 1, 2. Oke. 3, 2, 1. Wah, hebat. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Tapi sayang sekali masih ada di antara teman-teman yang mager. Hah? Apa? Pager? Bukan pager, tapi mager alias malas gerak. Ayo ngaku, siapa yang malas gerak sore hari ini? Apa sih mager itu? Yuk kita saksikan video berikut ini. Di episode kali ini gue bakal ngebahas tentang mager. Bukan bikin pager, tapi malas gerak. Jadi, siapa yang mau tahu? Tahu nggak sob, 1 dari 4 orang Indonesia malas gerak. Teknologi yang tambah maju bikin orang tambah malas gerak. Sekarang buat beli makan yang warungnya cuma sejauh 200 meter aja bisa online. Mau belanja di minimarket juga tinggal klik-klik abangnya udah datang bawa belanjaan. Yang lebih gokil lagi, cemilan aja sekarang bisa dibeli online. Udah mager, tambah banyak makan cemilan. Badan tambah gembul, yang pasti badan jadi nggak sehat. Dalam istilah kesehatan, mager disebut sedentari. Sedentari yaitu menghabiskan waktu dengan duduk atau berbaring, baik di tempat kerja, di rumah, atau di perjalanan. Main HP seharian juga bisa disebut mager. Tapi ingat, tidur pas dosen lagi ngejelasin materi tidak termasuk mager, karena tidur tak digolongkan sebagai sedentari. Nah, ternyata mager itu bahaya sob. Perilaku mager sebenarnya bisa berisiko terhadap penyakit penyumbatan pembuluh darah, penyakit jantung, keropos tulang, bahkan bisa mempersingkat waktu hidup. Selain itu, mager pas disuruh emak belanja beresiko dikurangin uang bulanan juga. Tiap orang punya waktu untuk mager, tapi waktu yang dihabiskan untuk mager juga sangat beragam, mulai dari kurang 3 jam antara 3 sampai 6 jam lebih. Riset kesehatan dasar menyebutkan 1 dari 4 orang Indonesia mager selama 6 jam sehari. Nah, kalau ada temen lo yang sudah lebih dari 6 jam gak gerak, coba dicek. Jangan-jangan bukannya mager, malah pingsan. Sementara itu, penelitian Jurnal Internasional Riset Lingkungan dan Kesehatan Publik 2016 menempatkan orang Indonesia nomor 4 dari 7 negara Asia Tenggara yang malas gerak lebih dari 5 jam sehari. Nah, untuk melawan gaya hidup mager, perlu tuh sob untuk olahraga minimal 30 menit sehari atau seenggaknya 2,5 jam per minggu. Banyakin utang juga bisa mencegah mager, karena bakal sering lari dikejar penagih utang. Nah, sob, jadi yakin masih mau mager terus? Daripada mager, mending ager. Ayo gerak. Aha. Nah, sudah tahu kan apa itu mager? Dari video yang kita lihat bersama-sama tadi. Dan saat ini PPKM darurat yang diberlakukan untuk kita semuanya sangat mendukung untuk kita ini mager di rumah masing-masing. Apalagi kalau teman-teman rumahnya nyaman, tempat tidurnya enak. Terus cuaca di Batu yang akhir-akhir ini begitu dingin, ternyata membuat kita untuk semakin nyaman untuk tinggal di rumah. Bahkan dengan adanya virus corona yang membuat kita stay at home,
ternyata menjadi bumbu penyedap untuk kita ini semakin malas untuk melakukan aktivitas secara khusus untuk tidak keluar rumah. Padahal sebelumnya teman-teman ini kegiatannya juga banyak sekali. Mulai dari pagi sampai sore, kegiatan sekolah, kegiatan di luar sekolah. Ya, dan perubahan itu yang menjadikan setiap kita, ya, kebiasaan ini begitu meningkat di berbagai kalangan, secara khusus remaja seperti kalian. Bahkan kalau kita mau diam di rumah saja, semuanya itu bisa tercukupi, semuanya bisa dilakukan. Kalian yang butuh sesuatu, tuh tinggal ambil HP-nya untuk belanja online. Kalian yang sekarang ini di rumah saja juga bisa tersedia berbagai macam kebutuhan secara khusus ibadah online, belajar online, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, padahal kalau kita mau menyadari gaya hidup mager ini sangat tidak baik untuk kesehatan kita. Bahkan banyak sekali berakibat kurang baik bagi psikis dan juga fisik kita. Coba teman-teman sebutkan, kira-kira apa sih akibatnya bagi kesehatan kita atau dampak buruknya kalau kita ini suka mager? Ya, betul. Terus apa lagi? Iya, betul banget. Kita ini kalau mager, ototnya jadi kaku, terus kurang gerak. Ya, kita juga akan mudah lelah dan tidak bersemangat. Bahkan hati-hati yang di rumah ini suka nonton sambil nyemil, yang suka main gadget berjam-jam, ya ternyata bisa menimbulkan obesitas. Siapa yang berat badannya sudah mulai naik 1-5 kilo? Boleh angkat tangannya. Ya. Banyak sekali akibat atau dampak buruk dari mager ini. Orang yang mager akhirnya juga kurang dalam motivasi untuk melakukan sesuatu. Bahkan yang lebih berbahaya, dia suka juga nunda-nunda pekerjaannya. Akhirnya pekerjaan itu jadi numpuk. Karena berpikir, nantilah, besoklah, nanti aja. Ya, sering ditunda apa yang harus dikerjakan hari ini. Bahkan yang lebih berbahaya, orang yang mager, ya dia akan cenderung overthinking. Apa itu overthinking? Ya, dia akan memikirkan hal-hal yang sepele secara berlebihan, sehingga itu menyebabkan dia berpikir lebih dan lebih lagi, padahal yang dia pikirkan itu sebenarnya gak ada gunanya. Kenapa sih kok aku jadi seperti ini? Kenapa sih kok gak ada cowok yang suka sama aku? Kenapa sih kok cewek itu sukanya pilih-pilih? Kenapa sih kok kulitku warnanya coklat? Kenapa sih kok wajahku gak tirus? Kenapa sih kok rambutku keriting? Dan lain sebagainya. Apa yang gak penting? Apa yang gak terlalu bermanfaat dipikirkan secara berlebihan. Itulah dampak dari mager. Terus gimana kita mencegah mager ini? Nah, teman-teman harus mulai belajar saat ini, membiasakan diri untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat. Mulailah berpikir, apa ya yang harus aku lakukan yang itu bisa bermanfaat bagi diriku. Dan terlebih juga penting, kalian harus bisa menetapkan tujuan di dalam hidup kalian. Sehingga kalau kalian sudah bisa menetapkan tujuan, semangat itu akan muncul dari dalam diri kalian. Contohnya, aku mau belajar bermain gitar, lebih rajin ya supaya aku bisa melayani Tuhan. Ada semangat yang mendorong kalian. Aku mau belajar masak karena aku pengen jadi koki terkenal. Ada semangat yang akhirnya mendorong kalian untuk melakukan sesuatu. Dan ingat, ketika melakukannya jangan tunda nanti, tetapi lakukan sekarang. Ya, lakukan sekarang tanpa ada
alasan. Karena itu yang akan memperkuat dan melatih motivasi kita di dalam melakukan sesuatu. Jangan nunggu nanti. Karena kalau nunggu nanti, kita akan cenderung menunda-nunda dan akan cenderung bermalas-malasan. Mau kerja tugas online, males gak jadi. Mau menyapu rumah, nanti aja lah, tunggu jam 9. Ya, mau belajar sesuatu, besok aja, toh juga gak terlalu mendesak. Ya, kita berpikir bahwa dengan menunda-menunda itu nanti kita masih punya kesempatan lagi. Ternyata tidak, teman-teman. Ya, ketika kita sering menunda apa yang harus kita lakukan, nanti kita ini akan menjadi seseorang yang malas. Oleh karena itu, mari kita mau mengubah kemalasan kita menjadi satu sikap, yaitu rajin. Selain itu, mager juga akan membuat kesempatan yang kita miliki ini hilang. Berapa jam dalam satu hari yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Ya, 24 jam. Semuanya orang sama. Ketika kita melewatkan waktu yang sudah Tuhan berikan, maka peluang itu akan sirna. Peluang itu akan hilang begitu saja. Oleh karena itu, mari terus belajar untuk mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Efesus 5 ayatnya yang ke-16, pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya, kita menyadari saat kondisi sekarang ini di mana kehidupan kita, di mana dunia kita hidup sangatlah jahat. Virus corona begitu menyebar dengan cepatnya dan merenggut ribuan nyawa. Kita harus berhati-hati, kita harus berwaspada, menjaga kesehatan dengan baik, bahkan mendekatkan diri dengan Tuhan, serta menggunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Jangan hanya digunakan untuk bermalas-malasan, jangan hanya digunakan untuk bersantai-santai saja, karena waktu yang kita jalani tidak akan pernah terulang. Di dalam Amsal pasalnya yang ke-13, ayatnya yang ke-4. Yuk kita sama-sama membaca Amsal 13 ayatnya yang ke-4. Kristi hitung 1-3 ya. Amsal 13 ayatnya yang ke-4. 1, 2, 3. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Amin, puji Tuhan. Ternyata kalau kita cenderung menunda, mengulur waktu, enggan melakukan sesuatu, kita ini akan tergolong menjadi si pemalas tadi. Ya, firman Tuhan katakan ketika seseorang ini malas, ternyata semua keinginannya ini menjadi sia-sia. Tetapi apa yang terjadi ketika kita jadi anak yang rajin? Ya, kita diberkati Tuhan dengan berkelimpahan. Oleh karena itu, mari jangan mager. Meskipun kita harus stay at home, tetapi kiranya kita tidak menjadi anak-anak Tuhan yang mager. Karena orang yang mager itu akan cenderung malas. Kalau Amsal 6 ayatnya yang ke-6 katakan, hai pemalas, pergilah kepada semut. Ya, kita ini disuruh belajar sama semut kalau kita ini jadi anak-anak yang malas. Dan orang yang malas itu dia tidak akan pernah mencapai tujuannya. Bahkan orang yang mager, dia adalah orang yang bodoh yang kurang bisa memanfaatkan waktunya dengan baik sehingga waktunya hilang atau terlewatkan begitu saja. Oleh karena itu, mari jangan jadi anak yang mager. Jangan jadi anak-anak yang suka menunda. Jangan jadi anak-anak yang punya banyak sekali alasan ketika mau melakukan sesuatu. Karena itu sudah menjadi ciri-ciri ketika kita ini ada di dalam kemalasan. Oke, sore hari ini kita mau bersama-sama katakan stop mager. Mari katakan sama-sama. 1, 2, 3. Stop mager. Ya, karena mager ini bukan karakter atau
sifat dari anak Tuhan. Jika kamu merasa pernah lakuin hal ini, yuk cepat kita mau bertobat. Kalau kalian semuanya merasa sering mager di rumah, yuk kita mau mengalami perubahan. Jadi pribadi yang rajin. Katakan sama-sama, aku mau rajin. Oke. Mari kerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan percayalah, apapun yang kalian kerjakan, sekecil apapun itu yang kalian lakukan, pasti akan berdampak bagi dirimu sendiri ataupun bagi sekelilingmu. Oleh karena itu, stop mager, ganti dengan agar. Ayo bergerak. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Kiranya Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Kami tidak mau menjadi pemalas, kami mau terus mengerjakan segala sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap anak-anak remaja dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan akan menolong kami untuk kami hidup sesuai dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.